Raden Wijaya sering dikenang sebagai pendiri Majapahit. Tapi yang jarang dibahas, ia bukan pendiri yang kuat. Ia adalah pendiri yang nyaris kalah dan bertahan dengan cara paling cerdas. Ketika Singasari runtuh pada tahun 1292, Raden Wijaya bukan pahlawan yang menang perang. Ia adalah buronan. Ia melarikan diri, kehilangan kekuasaan, dan hidup bergantung pada perlindungan Adipati Madura, Arya Wiraraja. Pada titik ini Raden Wijaya tidak memiliki pasukan besar, tidak punya kerajaan, dan nyaris tidak punya masa depan. Namun justru disinilah kecerdasannya bekerja. Alih-alih menyerang, ia menunggu. Alih-alih balas dendam, ia membangun legitimasi. Ia membuka hutan tarik, mendirikan pemukiman kecil yang kelak dikenal sebagai Majapahit. Ketika pasukan Mongol dari dinasti Yuan tiba di Jawa, sejarah resmi menyebut mereka sebagai musuh. Namun kenyataannya, bagi Raden Wijaya, Mongol adalah alat politik. Ia bersekutu dengan mereka untuk menjatuhkan Jaya Katuang, musuh yang jauh lebih berbahaya. Biarkan pasukan asing bertempur, sementara ia menghemat kekuatan. Dan saat Mongol kelelahan, terasing, dan tidak memahami medan Jawa, Raden Wijaya berbalik menyerang. Kemenangan ini sering disebut heroik, padahal sejatinya ini adalah strategi real politik abad ke-13. Bertahan, memanfaatkan momentum, lalu mengambil alih kekuasaan. Namun Majapahit tidak langsung menjadi kerajaan besar. Tahun-tahun awal pemerintahan Raden Wijaya penuh ketegangan. Pemberontakan datang dari pejabat sendiri. Ancaman kudeta terus menghantui istana. Raden Wijaya bukan raja yang berkuasa penuh. Ia adalah penguasa yang selalu waspada. Ia menikahi Putri Kertanegara bukan karena cinta semata, tetapi untuk mengikat legitimasi Singasari. Ia menjalin aliansi daerah bukan demi persatuan, melainkan demi bertahan hidup. Majapahit lahir bukan dari ideal persatuan Nusantara, melainkan dari kompromi, konflik, dan ketakutan akan runtuh. Ironisnya, kejayaan Majapahit tidak terjadi di masa Raden Wijaya, nama besarnya justru dibangun oleh generasi setelahnya. Oleh Hayam Wuruk, oleh Gajah Mada, dan oleh narasi sejarah yang ditulis jauh setelah ia wafat. Raden Wijaya bukan raja paling agung. Ia ini adalah pendiri yang rapuh, tapi adaptif. Sejarah sering mengagungkan kemenangan, tapi jarang membicarakan bagaimana kekuasaan sebenarnya lahir. Raden Wijaya mengajarkan satu hal penting. Dalam sejarah Nusantara, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu membaca situasi. Dan mungkin, itulah fakta paling jujur tentang lahirnya Majapahit.